Baik, kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait purchase atau pembelian produk di sistem Odoo 16. Berikut adalah tutorialnya. Yang pertama kita klik menu di pojok kiri atas menu, kemudian dari sini kita mau purchase. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama ketika membuat purchase. Nah, purchase ini bisa dibuat manual seperti yang akan ada dalam tutorial ini, atau bisa dibuat otomatis karena adanya faktor penyetingan minimal quantity dan maksimal quantity. Jika misalkan kita setting minimal quantity-nya ada di 500 dan maksimal quantity-nya 1000, maka ketika quantity-nya sudah di bawah 500, dia otomatis men-trigger untuk request for quotation. Dia harus melakukan pembelian. Nah, itu sifatnya otomatis. Adapun yang dalam tutorial kali ini kita belajar untuk yang manualnya dahulu, yakni kita klik tadi ya, kita ulang, kita klik purchase, kemudian kita klik new. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama, gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah kita sedikit mengenal untuk apa saja yang harus kita isi, yaitu yang pertama nama vendor. Misalkan di sini kita beli misalkan sini ada vendor, misal saja Amin Taufik, misal begitu ya. Vendor Amin Taufik yang pertama. Nah, vendor reference itu silahkan diisi dengan nomor invoice dari supplier kita, gitu ya. Kemudian currency pasti IDR, kecuali mungkin produk impor ya, bisa jadi bayarnya menggunakan selain Indonesia rupiah. Order deadline, silakan diisi deadline ordernya kapan. Nah, expected arrival itu adalah kemungkinan tanggal kedatangan barangnya. Gitu, kemungkinan tanggal kedatangan barangnya. Misalkan tanggal ini, misalkan dalam tutorial ini karena dibikin tanggal 11, misalkan tanggal 18 misalkan. Kemudian kita centang. Nah, di sini formatnya adalah bulan, tanggal, tahun. Nah, ini jika dibutuhkan konfirmasi maka dicentrang as confirmation. Nah, delivery-nya ini nggak perlu dirubah karena sebenarnya ini ada dua warehouse ya, return sama receive. Kita di receive. Kemudian yang berikutnya adalah kita klik di produknya. Misalkan yang mau kita beli tadi adalah roti tawar, gitu ya, roti tawar. Kemudian pembeliannya jumlahnya berapa? Misalkan belinya 50. Unit of measure-nya bisa dirubah manual ke sini, belinya dus atau pieces. Ini karena kenapa ada dua ini? Karena dia adalah satu kelompok. Kalau volume berat berarti gram, kilogram gitu ya. Kemudian kalau volumenya itu adalah metriknya berarti misalkan aja sentimeter ya kan ya, milimeter gitu ya. Ini kayak kita bikin pieces aja. Packaging ini kalau ada, karena kita tadi nggak ada, maka di sini nggak ada pilihannya. Unit price-nya di sini kita tulis misalkan 5.000. Dan di sini jika tersedia PPN, ya, PPN misalkan PPN 11%, maka di sini akan otomatis tertambahkan 11%. Tapi kita anggap ini belinya tanpa PPN. Kita silang lagi. Nah, kita pastikan nominal total ini sama dengan nominal quotation ataupun invoice dari vendor kita. Kita cek ulang. Adapun di sini ada other information. Nah, di sini ini adalah penjelasan siapa yang beli, ya kan ya, sama source dokumennya. Ini misalkan di internal kita ada
dokumen kalau mau beli itu harus ada dokumen, ada form dokumen untuk pembelian. Nah, ini nomor dokumennya silakan ditulis di sini. Internal consent enggak mandatory, internal location juga enggak mandatory. Nah, payment term, apakah ada deal tertentu dengan vendor? Misalkan di sini nanti 15 hari, 21 hari dan lain sebagainya. Gitu. Jika tidak ada, maka dianggapnya begitu pembelian maka harus dibayar, maka dikosongkan saja. Jika sudah, maka di sini kita simpan. Ini di atas sini. Nah, setelah sudah, maka kita confirm order. Jika sudah dipastikan sesuai, kita confirm order. Nah, di sini ada receive. Jika memang orang purchase dan orang gudang itu dilakukan oleh orang yang berbeda, maka tugas orang purchase sampai di sini menunggu konfirmasi atau receive produk yang dilakukan oleh orang gudang. Kenapa? Karena misalkan saja, ini point of view dari orang gudang. Jika orang gudang itu maka dia menunya hanya inventory saja. Nah, tadi kita beli produknya kan ini ya, roti tawar kita beli 50. Nah, di point of view orang gudang menunya hanya ini, maka nanti di dia akan ada tugas dia harus nerima barang, yaitu munculnya di receive. Nah, di sini ada satu tuh proses. Nah, ini akan menginformasikan kepada kita apa yang harus dia terima. Nah, di sini akan ada kedatangan dari Bapak Amin, misalkan gitu ya, dari vendor namanya Bapak Amin ke gudang kita. Kapan? Hari ini. Source dokumennya adalah dokumen pembelian yang ini. Dokumen pembelian yang ini. Nah, ini expected arrival-nya tadi kerubah di tanggal berapa? Hari ini ya. Nah, kemudian statusnya masih ready. Nanti orang gudang akan klik di sini, kemudian harus nerimanya 50. Nah, jika yang orang purchase dan orang gudang ini dilakukan oleh orang yang berbeda, maka orang gudang dia harus klik di validasi penerimaannya. Jika memang yang diterima sesuai. Jika yang diterima kurang atau lebih, maka orang gudang bisa mengadjust ini di kuantitas donnya. Mau datangnya 50, tapi ternyata yang datang cuma 45, maka silahkan rubah menjadi 45. Seperti ini, kemudian kita validasi. Oke. Nah, karena di sini kita pengennya yang 50 misalkan sesuai, maka ini kita terimanya 50. Kemudian validasi. Jika orangnya berbeda ya. Jika orangnya sama dan barangnya memang sudah datang, maka orang purchase ini, tadi kita kembali ke point of view-nya orang purchase, maka dari sini kita tinggal klik receive product atau klik di gambar truk ini. Gambar truk akan muncul sama seperti point of view-nya orang gudang tadi. Ada kolom dan juga ada produknya apa, dan ini nomor receive-nya. Seperti itu. Nah, nantinya kalau misalkan hanya satu orang bisa lewat receive produk, maka klik saja receive produk. Kemudian sama ya, ini down ini ketika posisi default kita validasi pun dia akan berubah angkanya menjadi 50. Misalkan kita validasi. Kenapa? Karena dianggapnya barang ini tuh oke, nggak ada masalah gitu ya. Validasi. Maka dia akan muncul pop up yang intinya ketika ini itu sudah divalidasi ya dia akan ke record. Nggak bisa dihapus, nggak bisa diedit lagi gitu ya, apply. Tadi downnya 0 akan berubah jadi 50. Nah, ini status di sini di atas ini menjadi done. Oke? Nah, sampai di sini apakah sudah selesai tugas purchase? Maka belum.
Jawabannya adalah belum. Kita kembali ke P001 tadi yang kita buat tadi. Ya kan ya, P001 tadi. Nah, dari sini tugasnya orang purchase adalah bikin tagihannya. Maka yang dilakukan adalah create bill. Begitu create bill, jika memang ini, maka pastikan lagi nih bill dari invoice dari vendor itu nomornya berapa untuk memudahkan orang keuangan untuk mengeceknya. Kemudian tanggal tagihannya tanggal berapa, payment reference jika ada, receive banknya nanti ya kan ya. Ini kalau dikosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian di sini pastikan bill ini sesuai dengan invoice yang dari vendor. Lalu kemudian berikutnya adalah untuk memudahkan orang keuangan dalam menyamakan antara bill yang diinput pada sistem dengan invoice yang ada pada vendor, maka bisa disertakan invoice dari vendor dalam file attachment di sini. Nanti akan muncul di sini. Jadi orang keuangan akan lihat, oh ada filenya dan sama. Jika sudah, silakan klik confirm. Nah, confirm ini silakan ketika sudah confirm, oke. Maaf, ini the bill date, oh tanggalnya belum keisi. Bill date-nya diisi. Kapan tanggalnya? Misalnya tanggal 11, maka setelah itu kita confirm. Nah, ini sudah dikonfirm. Jika memang ingin dilakukan langsung pembayaran, maka register payment. Jika tidak, maka nanti orang keuangan, point of view orang keuangan nanti akan seperti ini. Kita menuju ke point of view orang keuangan. Orang keuangan menunya accounting, lalu di orang keuangan akan muncul seperti ini. Maka di sini ada satu bill untuk dibayar, maka orang keuangan akan melakukan pembayaran. Diklik, kemudian oh ini kapan, oh bill tagihannya hari ini, misalkan gitu ya. Nah, ketika ini kemudian diklik, terus oh berapa nominalnya, 250.000, maka register payment. Register paymentnya pakai bank atau cash atau apa, silakan dipilih. Kemudian misalkan pakai bank BCA, maka klik create payment, maka statusnya akan menjadi paid. Demikian alur proses purchase dari awal hingga akhir, yaitu billnya terbayarkan. Terima kasih banyak.